Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi saya bersama Was-Was dan kita akan coba bacakan lagi mengenai perkembangan terbaru dari kasus video mirip Gisela Anastasia. Dan untuk pemirsa Was-Was, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Saya akan bacakan karena terakhir ada satu statement dari Humas Polri bahwa itu bisa diindikasikan wajahnya ada kemiripan ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah kartu-kartu yang saya tujukan untuk orang-orang yang memang saat ini paling terdampak oleh beredarnya video ini tadi. Yang pertama untuk Gisela Anastasia, yang ingin saya sampaikan dari kartu saya yang pertama adalah the Two of Swords. Di benaknya saat ini ingin mengungkapkan dua hal yang bertentangan, dua hal yang saling memunggungi, dan ini ingin dikatakan kayak iya atau enggak, seperti bingung memutuskan sesuatu. Tapi saran saya, sebaiknya diam, sebaiknya nggak usah berkata sesuatu, karena ditakutkan nanti kata-katanya ini akan di pick up hanya beberapa line dan terus kemudian diolah secara salah. Sebaiknya memang seperti yang dikatakan terakhir bahwa mengikuti saja proses hukum, dan sebagai warga negara yang taat, Gisela akan mengikuti ini semua. Jadi ini yang memang harus dijalani. Tapi kalau harus mengeluarkan statement, sebaiknya dia tidak mengeluarkan apa-apa, karena memang daripada nanti salah mengambil keputusan dan akan mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan. Jadi ini pesan saya untuk Gisela, lebih baik sekarang no comment dulu aja, nggak usah berkomentar apa-apa, dan memang ini adalah langkah yang terbaik. Berikutnya lagi yang saya lihat di sini, kalau ternyata nanti komentarnya salah, terjadi sesuatu, ini bisa dia akan harus dikurung, masuk penjara atau sel, saya bilang ya sel ya. Kalau ternyata dia nanti salah berucap dan ternyata menyebabkan sesuatu, nah ini sesuatu yang nggak diinginkan. Mengapa, saya akan jelaskan nanti di belakang. Apapun itu, ikuti semua hukum yang ada, dan kalau memang ternyata nanti tidak melakukan, pasti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya masih sanksi, itu adalah dia. Jadi saya masih sependapat bahwa ini bisa dialter secara teknologi, dan walaupun ada beberapa orang yang sudah mengatakan itu adalah dia, saya masih di pihak yang masih menyaksikan dan tidak percaya, atau itu sepertinya bukan dia. Ini yang saya percaya. Makanya itu, hati-hati dalam memberikan statement, hati-hati dalam berucap, karena satu langkah saja salah di sini akan mengakibatkan dia ini akan dikurung. Dan kartunya ini jelas seperti ini, dia harus menjalani ini semua, dan jika memang ternyata harus itu yang terjadi, ya siapapun nggak bisa menghalangi ini. Yang saya lihat lagi di sini adalah dia harus menemukan seorang kuasa hukum yang memang betul-betul piawai, betul-betul memiliki dan mengetahui perjalanannya seperti apa ini nanti kasusnya dibandingkan dengan kasus sebelumnya yang pernah terjadi, dan kira-kira ini akan mengarah bagaimana, ini yang harus difikirkan. Karena salah dalam memilih ini juga bisa mengakibatkan satu hal yang tidak diinginkan tadi. Tapi jika ini dipilih dengan tepat, maka seharusnya dia di sini, kalau memang betul ini dia adalah korban, dan secara seorang korban seharusnya memang harus dilindungi semuanya. Ini yang saya lihat. Jadi temukan satu kuasa hukum yang tepat, yang akan menjadi seorang lawyer dan bisa mengetahui hak-haknya itu seperti apa, dan bisa dibela semua haknya itu tadi. Nah, yang lain juga ada baiknya dimanapun sekarang berada, coba untuk pindah dulu ke lokasi yang lain, menenangkan diri, tidak usah terlalu difikirkan apa yang terjadi, fokus bahwa hidup ini akan terus berjalan, dan oleh karena itu jangan terlalu mudah terpengaruh. Terutama hentikan menyalakan sosial media, hentikan menyalakan TV atau apapun jika tidak diperlukan, mungkin nonton Netflix aja lah, dan coba untuk tenang, karena ingat, apapun yang terjadi ini hanyalah sebuah hal kecil yang kalau dibandingkan dengan kehidupan yang akan lebih lama dan panjang ini semua apapun yang terjadi harus dilewati. Dan ada baiknya coba untuk dibiarkan saja ini dulu, dan memang kalau kita percaya dengan hukum, biarkan hukum yang berjalan dengan apa adanya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini semua membawa satu siklus baru dalam kehidupannya.
Yang saya lihat ini ada sesuatu yang akan berbeda dari biasanya. Jika ternyata sebelumnya dia mencari nafkah dengan satu hal seperti image tertentu, mungkin saat ini dia harus memikirkan untuk merebranding itu. Start to the World menunjukkan bahwa setiap kerjaan, setiap hal itu pasti ada prosesnya. Dan satu proses itu biasanya harus selesai dan dimulai satu proses yang baru. Nah, ini perlu dilakukan, terutama jika kasus ini nanti memasuki babak baru. Ini juga bisa berarti seperti itu, di mana dia juga harus memposisikan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di kemudian hari ini nanti. Nah, artinya apa? Mungkin di saat nanti dia harus speak up, dia harus ngomong, dia harus speak up. Dan jika ini tidak dilakukan, fail to do so, maka kembali lagi itu tadi, dinginnya lantai sel memang harus terpaksa diinjak. Dan itu yang nggak kita inginkan. Nggak saya inginkan, nggak semua inginkan. Jadi kalau saya pikir di sini akan ada perkembangan baru dari kasus ini. Dan dia pun juga harus melihat bahwa ini semua adalah saat yang tepat untuk dia merebrand ini tadi dan memposisikan di posisi yang baru. Hey! Oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, kita dari tadi bicara tentang Giselle dan kita melupakan ada satu orang yang masa depannya lebih panjang. Satu orang yang kalau saya bilang ini paling dirugikan di sini, yaitu Gempi. Gempi sendiri di sini mau ini kasusnya berakhir dengan itu bukan ibundanya, atau ternyata nanti itu bisa jadi itu adalah ibundanya, dia sudah dirugikan sejak awal. Dan kalau saya lihat di sini memang ketakutan ini muncul. Ketakutan yang terpaksa harus disembunyikan karena dia adalah seorang anak dari seorang pesohor atau selebriti. Nah, ketakutan ini muncul dan saya pikir sebagai seorang anak kecil, masa kecilnya pasti akan sedikit terenggut dan pasti ada sesuatu yang membekas di sini. Maka dari itu kita semua janganlah melakukan ini dan berusaha untuk komentar atau mengatakan sesuatu yang nggak baik karena ada satu nasib anak kecil yang akan dipertaruhkan di sini. Dan memang ada satu ketakutan lagi, saya nggak akan letakkan kartu ini tapi ditemani kartu berikutnya. Ditakutkan bahwa nantinya sebenarnya yang ditakutkan oleh Giselle bukan masalah apa. Takutnya kalau terjadi sesuatu maka hak asuhnya akan hilang. Ini yang paling ditakutkan. Ketakutan untuk dia nggak bisa bertemu dengan anak semata wayangnya, darah dagingnya sendiri. Untuk Anda semua yang ibu-ibu pasti merasakan bagaimana kangennya terhadap anak yang baru pergi berapa hari atau berapa minggu terus kemudian nggak bisa ketemu, atau benar-benar dihalangi haknya untuk bisa mencium pipinya, memeluknya, mengantar sekolah dan sebagainya. Ini adalah ketakutan terbesar Giselle. Kalaupun terpaksa dengan ini semua dia harus menghadapi ini tadi, maka saya pikir ini adalah hal yang terbesar yang paling ditakuti. Nah, dan yang berikutnya lagi, kita lihat apakah pasangannya, si Om Mas Koh Wijin ini tadi akan tetap ada. Saya pikir iya, dia akan tetap menemani hingga semua ini selesai. Dia akan tetap ada di samping Giselle dan berusaha untuk bisa memberikan dukungan yang terbaik sebagai seorang kekasih dan memberikan satu hal yang positif untuk apapun yang akan dihadapi nanti. Tapi memang untuk yang satu ini saya nggak bisa berdebat dengan apa yang dikatakan oleh teman saya, senior saya, Mbak Yu, yang mengatakan bahwa Wijin akan menemani tapi takutnya ini nggak akan lama. Dan saya pun mengira ketakutan saya nanti semoga ini salah, semoga setelah kasus ini selesai pun dia masih akan tetap bisa menemani. Dan regardless of what will be happen, gitu, ini seharusnya semoga ini akan jadi satu hal yang akan menguatkan hubungan mereka, bahwa mereka sudah melalui ini maka nggak ada yang lebih berat lagi daripada ini. Ini yang saya harapkan bisa terjadi
dan harapannya memang akan terjadi di kemudian hari ini nanti. Dan yang terakhir, kartu ini sebenarnya pertanyaan saya untuk saya dan kita semua. Saat seseorang melakukan sesuatu, terus kemudian memvideokan hal itu tadi, menjadikannya sebuah koleksi pribadi, saya pikir itu bukan sesuatu yang salah. Saat itu disebarkan, maka seharusnya yang menyebarkan yang ditangkap. Tapi memang hukum, kita akan berdebat dengan kata-kata, kita akan memilah-milah diksi di situ, di mana menurut pengalaman yang sebelumnya, ternyata ada satu orang yang harus dipenjara atau disel hanya karena dia memegang gadgetnya. Jadi dia yang memegang, maka dia yang harus dipenjara. Padahal saya pikir, ya kalau hal seperti ini kan sesuatu yang ya sama kayak misalkan saya memvideokan saya sedang mandi. Kalau mandi kan nggak pakai baju. Nah, kalau saya memvideokan itu atau enggak kan mungkin tujuannya bisa macam-macam. Misalkan saya mau melihat apakah badan saya beratnya bertambah, lemaknya akan membuncah atau tidak. Nah, tujuannya itu yang saya pikir harus dicari. Saat tujuan itu bukan untuk sesuatu yang negatif, saya pikir kok rasanya nggak adil jika ada satu orang kemudian ditangkap hanya karena memvideokan sesuatu yang tidak melanggar hukum dan terus kemudian disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya tidak mengindikasikan apapun di sini, hanya membuka satu wacana, tapi apapun itu semoga kita bisa terhindar dari masalah-masalah seperti ini dan stop untuk memakan bangkai saudara kita sendiri. Komen-komennya mohon dijaga dan silahkan diberikan hal yang terbaik, karena tetap di sini Gisel adalah seorang ibu dari seorang putri, anak dari seorang orang tua, ada dua orang tua, saudara dari teman-teman yang dicintai, dan juga role model dari para fans dan pengikutnya. Semoga yang terbaik untuk Anda semua, kita semua, dan tapi apapun semoga yang terbaik. Pertanyaan Mas, kalau untuk masalah ada kemungkinan dari Mbak Gisel untuk merasakan penjara ya, apakah dengan dia memilih pengacara atau ahli hukum yang tepat tuh itu jadi bisa dihindari, Mas? Sebenarnya bukan masalah dihindari, maka kembali lagi kepada ini tadi. Oke, saya begini, saya tetap menunggu berjalannya hukum. Kalau bertanya secara pribadi, saya bilang itu bukan Gisel. Tapi kalau ternyata nanti dibuktikan bahwa itu adalah Gisel, nah kalau menurut hukum, memang seharusnya dia akan menjalani proses persidangan di mana ya seperti biasa, setelah disangkakan, didakwakan, maka dia akan harus menjalani apa yang dianggap melanggar hukum itu tadi. Makanya di sini bertanya, apakah sesuatu itu tadi akan dianggap melanggar hukum? Nah, itu yang kemudian akan jadi pertanyaan. Nah, makanya dari itu jika ternyata memang ahli hukumnya ini tadi akan piawai, saya nggak bilang akan orang selalu menganggap kalau hukum ini bisa dimainkan, bukan. Tapi diambil sisi yang terbaik, di mana setiap manusia memiliki hak, dan hak itu harus dibela. Dan ini yang harus menjadi satu pedoman di dalam proses perundangan apapun itu juga. Jadi saya pikir sih ya, kalau ternyata nanti menemukan ahli hukum yang piawai, seharusnya hal seperti ini nggak perlu harus terjadi, ataupun kalau iya, ya itu tadi, ini nggak akan terlalu lama, karena kembali lagi, kalaupun memang iya, sekali lagi, kalaupun iya, dia adalah korban. Oke, kalau kita berbicara kemungkinan, misalkan jika kemungkinannya nanti ya Mbak GA sendiri masuk dan merasakan dinginnya lantai penjara atau di dalam gedung itu, apakah nantinya setelah dia keluar dari penjara akan mengakibatkan hubungannya dia sama Gempi itu jadi renggang atau jadi gimana Gempinya, apa jadi ya lebih jauh lah hubungan antara ibu dan anak itu gara-gara kasus ini? Saya nggak tarikan kartu di sini, tapi saya pikir ini malah akan mererat hubungan mereka. Dan ya Gempi akan menghadapi satu hal yang nggak seharusnya dihadapi oleh anak seusia dia. Tapi saya pikir hubungan antara ibu dan anak ini adalah hubungan yang sakral sekali, dan ini adalah satu yang saya lihat sih satu hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Nah, yang malah saya takutkan adalah si kekasihnya ini tadi. Apakah dia masih akan menerima kondisi ini setelah ini selesai? Saat ini memang masih akan selalu menemani, tetapi bukan permasalahan dianya. Saat akan menikah, keluarga akan ketemu dengan keluarga, dan saat itu keluarganya akan juga berdiskusi.
Apakah keluarga akan menerima jika ternyata ini memangnya? Kalaupun enggak pun, keluarganya pun aja sekarang ini sepertinya memang sudah akan bertanya-tanya. Nah, biasanya kan manusia akan seperti itu. Sebisa mungkin nggak berhubungan dengan sesuatu. Ya seperti kalau misalkan saat saya dapat keuntungan, orang-orang mendatangi saya, saat saya tertimpa malapetaka, tiba-tiba orang-orang ngakunya bukan teman saya. Nah hal itu kan sering terjadi, tapi harapan saya sih ini nggak terjadi. Oke. Kalau untuk dari segi circle terdekat bisa sendiri kok kayaknya masih, maksudnya orang-orang juga teman-teman dari teman-teman artis juga nggak ada yang berani ngasih komentar atau masih ada diam. Apakah sebenarnya di dalam circle teman-teman Gisel atau memang orang-orang terdekat Gisel tuh pada support apa enggak sih sebenarnya? Kalau saya pikir sih mereka support. Jadi yang saya maksudkan tadi bukan teman-teman Gisel saat ini ya. Teman-teman Gisel masih support, tapi mereka karena ini artis-artis ini pada melek hukum, mereka nggak mau salah berpendapat juga. Jadi daripada nanti memperkeruh suasana, maka mereka memilih untuk diam. Nah saya pun di sini sebagai satu orang yang memang pekerjaannya adalah melihat dan mengamati. Tugas saya di sini adalah satu, mengawasi asumsi yang ada di publik sehingga jangan sampai seseorang akan terbunuh oleh asumsi yang belum dibuktikan. Oke, kalau nanti misalnya gitu ya, seperti kita tahu dulu ya, maksudnya Mbak Gisel baru rada sulit bertemu semenjak lepas dari Mas Gardi sama laki-laki. Misalkan nantinya jika memang nggak sama si Jin lagi, kasus-kasus seperti yang sebelumnya artis terlibat video-video seperti ini kan kayak ada Mbak Luna Maya dan Cut Tari, itu kayaknya rada susah nih buat apa ya, buat nikah lagi atau bukan nikah lagi bahasanya, buat menemukan pujaan hati yang sebenarnya. Saya pikir sih untuk ketiga orang ini nggak bisa kita sama ratakan ya, karena it's not apple to apple gitu. Kalau saya pikir saya nggak mau bahas yang dua yang sebelumnya, tapi Gisel pun setelah lepas dari Gading susah karena memang dia ini dekat sekali dengan Gempi dan berusaha untuk menemukan yang cocok. Dan ini berbeda dengan sebelumnya. Yang dua yang sebelumnya kan nggak punya anak. Jadi ini yang saya pikir akan jadi satu pertimbangan paling utama, apalagi jika kasus ini bergulir seperti sekarang ini. Oke, pertanyaan terakhir kalau memang ada, maksudnya kalau kita mau bertanya kan ada pemeran laki-laki juga di dalam video ini, apakah pemeran laki-laki juga akan ikut dalam proses hukum, maksudnya di proses secara hukum juga, atau malah tidak ditangkap atau menghilang aja di namanya, Mas? Saya pikir sih akan diproses, tapi kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, yang tertangkap itu biasanya yang megang gadget, dan seperti itulah hukum. Maka dari itu apakah hukum ini harus direvisi ataukah apa, ini yang harus jadi sebuah pertimbangan untuk kita semua. Tapi yang saya lihat di sini nanti dia akan diusut juga, tetapi ya saya yakin dia nggak akan dipenjara karena hukumnya nggak berkata seperti itu. Oke, itu tadi interview bersama teman saya dari Was-Was, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Apapun itu, sebelum menjadi sebuah keputusan hukum, jangan kita berasumsi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam.